Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icang Fitrias Nisman Saputra dengan nomor NIM 232180025 kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan mempraktikkan mengajar dengan tema Cinta Tanah Air, subtema penulis huruf kapital, kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya anak-anak nih. Selamat pagi. Harus Bapak ulang nih sepertinya. Kayaknya masih loyo kurang semangat nih ya. Kita ulang ya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, ya rating lumayan lah, 70/100. Sudah siang ya anak-anak, jadi agak kurang semangat ya. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Tepuk 1, tepuk 2. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang subbab, yaitu cinta tanah air. Nanti kita di situ akan belajar tentang huruf kapital. Namun sebelum itu, alangkah baiknya di dalam proses pembelajaran lebih enak dan lebih berkah juga. Nah, kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Oke, berdoa, tapi sebelum itu dengan nyanyi terlebih dahulu. Ikuti gerakan Bapak ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan terbenam. Duduk yang manis, siap berdoa. Oke, bisa dipimpin Bapak. Salah satu mungkin Mas Samsul bisa dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak sudah berdoa bersama. Selanjutnya Bapak meminta anak-anak untuk berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai tema kita hari ini. Kita juga akan membahas sedikit tentang bab itu, yaitu cinta Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita menyanyi agar tetap semangat di dalam belajar. Oke anak-anak? Oke, bisa berdiri ya. Oke, yuk. Hari kemerdekaan kita.
pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian huruf kapital setelah mengikuti pembelajaran. Jadi nanti diharapkan setelah Bapak menjelaskan materi tentang huruf kapital, teman-teman bisa mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan penggunaannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan huruf kapital dalam kalimat yang benar. Jadi tidak ada misalnya harusnya ini huruf kecil tapi anak-anak menggunakan huruf kapital. Jadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan aturan penggunaan huruf kapital sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi diharapkan anak-anak bisa menggunakan huruf kapital yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, peserta didik mampu menulis kalimat dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Jadi diharapkan nanti anak-anak juga bisa menggunakan huruf kapital sesuai dengan tempatnya begitu. Kayaknya sebelum pembelajaran dimulai kita ice breaking dulu. Bapak ada ice breaking goyang-goyang ya. Anak-anak bisa berdiri ya. Memiliki fungsi yang lebih rumit dalam kalimat daripada sekedar huruf kapital itu sendiri. Penggunaan huruf kapital yang tepat akan memberikan hierarki dan struktur pada tulisan kalian, sehingga lebih mudah untuk mengomunikasikan maksud Anda. Jadi dengan kalian menggunakan huruf kapital sesuai dengan hierarki yang tepat akan mudah dipahami. Misalkan penggunaan huruf kapital pada nama di dalam kalimat itu akan bisa dipahami oleh pembaca dan begitu pun yang menulis. Jadi harus sesuai. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut. Kapan harus menggunakan huruf kapital? Ada yang tahu? Nanti akan Bapak kasih sesuai. Apa ada yang tahu? Untuk apa? Untuk anak-anak resmi, biasanya resmi, misalnya Terus? tulis nama, presiden. Presiden, oke. Semua yang kalian sebutkan salah satunya itu betul ya anak-anak. Jadi kalau lebih tepatnya, lebih detailnya akan Bapak tampilkan di depan. Yang pertama, di awal kalimat, betul yang disampaikan oleh Mas Andra tadi di awal kalimat itu memang sering menggunakan. Jadi di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Di sini ada nama orang di tengah kalimat tetap menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Ya, kapital. Ya betul, jawabannya kapital. Walaupun di tengah tetap. Oke, yang ketiga, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan biasanya ada kayak semacam kata-kata asing ataupun kata peribahasa, itu biasanya diketik terlebih dahulu, itu diawali dengan huruf kapital juga. Yang keempat, huruf pertama dalam setiap kata nama, agama, terus kitab suci, nah itu menggunakan huruf kapital. Misalnya di sini ada Injil kitab suci dari
besar? S-nya. Oke, betul, berarti paham ya. Terus yang selanjutnya urut pertama nama geografi. Misalnya kayak daerah juga itu menggunakan huruf kapital. Misalnya ada Kalimantan Selatan, terus ada Kabupaten Bogor, ada Kecamatan Menteng, itu juga menggunakan huruf kapital. Bapak dari Siti, terus Kina, ada Agita sama Hilwa itu kelompok 1, dan kelompok 2-nya ada Catur, ada Kuni dan Gita itu kelompok 2, dan kelompok 3 ada Salma, ada Septi, ada Andra, ada Samsul, ada Aryo. Nanti bisa mengerjakan soal latihan yang Bapak berikan, nanti bisa mempresentasikan ke depan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Misalnya ibu pergi ke pasar baru, jadi yang betul yang bagian mana? Nanti bisa kalian cetak. Terus yang kedua, Pak Budi adalah guru matematika. Kalian bisa pilih yang betul yang mana, entah yang atas ataupun yang bawah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Oke, bisa dikerjakan, Pak. Sudah selesai. Dari kelompok 1 bisa dipresentasikan dari ibu pergi ke pasar. Mungkin bisa berdiri saja di situ. Salah satu. Duduk boleh, Pak? Iya, duduk. Berdiri dong. Berdiri. Kelompok 1. Ibu pergi ke pasar baru. Yang betul yang pertama, karena yang kedua tidak menggunakan huruf kapital. Terus ada bagian pasar, itu P-nya yang pertama kecil. Kenapa? Karena di tengah kalimat. Ya, terus yang kedua kenapa salah? Karena ibu tidak menggunakan huruf kapital. Ya, betul. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, betul. Jawaban jelas, ibu karena menunjukkan nama, jadi di situ menggunakan huruf kapital dan itu juga awal kalimat. Kelompok 2 mungkin bisa mempresentasikan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Silakan. Nomor 2 yang benar yang atas. Oke, mungkin bisa disampaikan kenapa? Itu di awal kalimat yang kedua itu paknya itu kecil, satunya Ya. besar. Terus yang nama budinya itu nama orang besar. Ya, Terus matematika itu tidak usah besar, kecil aja. itu yang kedua karena matematikanya besar. Ya, itu salah. Itu salah. Oke. Gimana? Anak-anak setuju? Setuju. Oke, jawabannya betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 3. Bisa mempresentasikan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Silakan. Itu yang Berdiri dong. Oke, berdiri. yang betul yang bawah. Katanya kota Bandung ini itu sudah besar. Ya. Yang atas itu kecil. Lalu yang provinsi Jawa Barat provinsinya gitu. Oh, provinsi Jawa Barat karena provinsi itu menyebutkan suatu daerah juga dan disebutkan dari satu. Oke, betul ya jawabannya anak-anak setuju? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jawaban dari anak-anak semua betul ya. Jadi Bapak mengapresiasi kalian bisa mengerjakan dengan baik dengan artian kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Silakan berbagi kesimpulan. Oke, bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Apa? Ada yang tahu? Mungkin itu bisa belajar. Ada yang tahu? Kapital digunakan
selanjutnya Bapak ada untuk pekerjaan rumah yang bisa kalian kerjakan. Bapak akan membagikan kertas, bisa kalian tulis. Ini tugasnya bersifat kelompok. Oke, kelompok 1 sampai berapa? Kan dibawa pulang kan? Iya, dibawa pulang. Ini kelompok 2 sampai berapa? Akan Bapak bacakan ya anak-anak ya. Ya. Oke, bisa sembari ditulis salah satu saja. Yang pertama, buatkan kalimat dengan huruf kapital di awal kalimat. Yang kedua, buatkan kalimat dengan huruf pertama unsur nama orang di awal kalimat. Dan yang terakhir, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan atau kalimat langsung. Udah? Ini anak bisa dikerjakan di rumah. Besok pertemuan selanjutnya akan Bapak koreksi lagi ya. Mengingat pertemuan selanjutnya ada kegiatan penilaian asesmen akhir. Jadi kalian untuk ditargetkan pertemuan selanjutnya bisa selesai. Bisa dipahami anak-anak? Oke, apa yang Bapak sampaikan tadi apakah bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, jadi seluruh pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi dibuka dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa yang akan dipimpin oleh tadi siapa yang pimpin? Sekarang bisa ditutup dan dipimpin oleh Mas Andra. Silakan. Ya, pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Dalam menyampaikan materi hari ini mungkin ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya atas nama pribadi. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.